Shalom saudaraku, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dia layak menerima pujian kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari umat Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia yang layak terima puji. Tuhan, mata kami tertuju kepada-Mu. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu.
untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, ku rindu menyenangkan hatiku, rindu kepadamu. Rindu senangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya semua boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Lawat setiap kami, setiap keluarga, jemaat-Mu dimanapun berada, supaya Engkau sendiri yang menanamkan isi hati-Mu, firman-Mu kebenaran yang memerdekakan kami semua, mengubahkan kami, bahkan setiap kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam Tuhan. Urapi kami untuk mengerti dan melakukan segala firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Saya bersyukur bahwa kita masih ada hari ini oleh karena kemurahan Allah. Dan saya selalu berdoa bagi Bapak Ibu semua, kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu membuka kebenaran firman Allah dari Roma 11 ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin bersama dengan seluruh keluargamu. 3 hal yang pagi hari ini saya mau sampaikan buat kita semua. Yang pertama adalah segala sesuatu adalah dari Dia. Kita harus menyadari bahwa dalam seluruh kehidupan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu semua berasal dari Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24 dan 25, firman Allah berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kalimat terakhir saya akan ulang bagi kita semua. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita harus sadari ayat ini benar-benar mengatakan kepada kita, bahkan nafas hidup kita pun dan semua yang ada dalam hidup kita, ini adalah berasal dari Tuhan.
Ya, oleh karenanya yang pertama kita harus sadari bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Saudara, kita lihat Lukas 12 ayat 22 dan 23. Di sini dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Orang memikirkan makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Orang memikirkan segala sesuatu yang lain dalam hidup ini yang dicarinya, melupakan bahwa hidup, nafas yang Tuhan berikan sebetulnya adalah lebih dari semuanya. Oleh karenanya pagi hari ini, saya mau mengajak di poin yang pertama ini, kita harus berfokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena segalanya berasal dari Dia. Yang kedua, saudara, di situ dikatakan segala sesuatu adalah oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Dia, oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita tahu Dia adalah Alfa dan Omega. Dia menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Oleh karenanya tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan selain Tuhan sendiri yang melakukannya. Ingatlah bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun permasalahan kita, baik sakit penyakit, ekonomi, baik hubungan yang mungkin retak, yang tidak harmonis, percayalah bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan meninggalkan atau membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, hari-hari ini kita masih ditekan atau begitu banyak masalah dalam hidup kita, yang mungkin salah satunya akibat wabah COVID-19 ini. Tetapi saudara dengar baik-baik, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang tidak ada di bawah kendali Allah. Oleh karenanya dikatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar buat kita semua. Saudara, fokus kepada Tuhan karena semua berasal dari Dia. Lalu fokus terus kepada Tuhan karena semua oleh Dia di bawah kendali Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, segala sesuatu adalah kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam Ayub 1 ayat 21 firman Allah berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, sadari sepenuhnya bahwa semua yang ada dalam hidup kita ini berasal dari Tuhan, di dalam kendali Tuhan, bahkan untuk kemuliaan Tuhan. Suatu saat kelak kita akan tinggalkan segalanya. Kita harus meninggalkan dunia ini dan kita kembali kepada Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, dengan telanjang kita dilahirkan, dan dengan telanjang juga nanti kita kembali. Karena firman Allah berkata, biarlah debu kembali menjadi tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Oleh karena itu saudara, tetap kuat di dalam Tuhan, ya, tetap percaya. Karena apa? Biarlah segala sesuatu boleh terjadi, tapi kita percaya semua dalam kendali Tuhan, dan lakukan segala sesuatu
mempersiapkan satu kehidupan kekal bersama Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karenanya, pakai hidup ini. Karena kita tahu tujuan hidup kita adalah rumah Bapa. Tujuan hidup kita adalah bersama-sama di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita renungkan, saudara. Sejak kita masih kecil, kita diberikan kehidupan oleh Tuhan. Kita bertumbuh menjadi dewasa. Lalu kita diberkati dalam banyak hal. Kita menjadi orang yang sukses dengan standar yang berbeda-beda tentunya. Ya, ada yang dikatakan sukses karena memiliki banyak benda, memiliki banyak properti, memiliki banyak aset, kekayaan, dan lain-lain. Ada yang dikatakan sukses karena pandai, punya gelar, punya usaha yang luar biasa. Tetapi itu pun relatif. Lalu saudara, tidak cukup sampai di sukses saja. Karena banyak orang sukses, tetapi mungkin tidak menikah atau belum menikah. Kita didorong untuk menikah. Setelah kita menikah, saudara, Tuhan anugerahkan istri, suami, pasangan hidup buat kita. Lalu ada tuntutan berikutnya, yaitu punya anak. Nah, kalau tidak punya anak, sepertinya kita ini sebagai manusia yang kurang berhasil, yang kurang tepat, yang kurang menggenapi apa yang menjadi panggilannya. Coba kita perhatikan, ketika kita bertumbuh dewasa, kita sukses. Kalau tidak sukses, bagaimana? Lalu kalau tidak bisa menikah, bagaimana? Kalau tidak punya anak, bagaimana? Ya. Lalu setelah kita punya anak, katakan kita punya anak, lalu anak kita bertumbuh dewasa, anaknya pandai enggak? Kalau anaknya bodoh, pasti orang tuanya dipermalukan, pasti jadi bahan pembicaraan, ya. Pandai pun ada batasnya, ada penilaian yang berbeda-beda. Lalu anak pun harus sukses. Bagaimana kalau anaknya tidak sukses? Ya, ini kan semuanya adalah penilaian manusia kembali lagi. Lalu anak pun harus menikah, harus punya anak kembali. Kalau tidak menikah bagaimana? Kalau tidak punya anak bagaimana? Apakah itu juga dia katakan gagal? Dan semua harus sesuai kehendak siapa? Coba pikirkan baik-baik. Semua berdasarkan penilaian dan kehendak, ukuran manusia. Benarkah kita menyadari bahwa hidup ini berasal dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia? 3 hal itu boleh kita renungkan baik-baik. Demikian juga saat kita beribadah di gereja. Bila kita datang ke gereja on-site, ya, zaman dulu sebelum masa pandemi ini kita bisa beribadah bersama-sama di gedung. Gedung gereja ada banyak di mana-mana, menawarkan, memberikan segala sesuatu yang terbaik buat jemaatnya. Ya, lalu kita datang ke gereja dan kita mendapati mungkin asyirnya kurang ramah, pendetanya kurang gaul, ya, agak kolot mungkin, atau sebaliknya pendetanya terlalu urakan, terlalu seperti anak muda dan sebagainya. Lalu firman Tuhan diberitakan mungkin kurang dalam, kurang teologis, kurang bermutu, atau mungkin kurang santai, kurang banyak joke-nya. Lalu pujian penyembahannya bagaimana? Apakah sudah cocok dengan kita? Apakah lagu-lagunya cocok dengan era globalisasi, era kemajuan ini? Kalau tidak bagaimana? Lalu pemain musiknya bagaimana? Ruangannya bagaimana? Mewah enggak? Enak enggak? Nyaman enggak? Bangkunya, AC-nya dingin enggak? Saudara coba pikirkan. Bahkan ketika kita beribadah pun, yang menjadi pengukurannya adalah bukan kehendak Allah, tetapi seringkali kehendak manusia. Pertanyaannya saudara, masihkah kita tetap setia kalau keadaan itu memang tidak nyaman buat kita? Ya, tidak cocok buat kita. Apakah kita tetap setia? Bagaimana dengan ibadah online saat ini? Ya, ada yang bilang sama saya, Pak, firmannya kurang panjang, khotbahnya kurang panjang. Ada juga yang bilang, Pak, terlalu panjang. Ya, Pak, ada yang bilang lagi kurang menarik. Ada lagi yang bilang, Pak, terlalu menarik. Jadi boros kuota apa internet, ya. Semuanya penilaian yang subjektif. Dan seringkali yang dipuaskan bukan Tuhan, tapi kita sebagai manusia. Saudara tahu apa yang kira-kira Tuhan pikirkan? Coba saudara pikirkan pagi hari ini. Apakah kita tetap setia? Walaupun mungkin
kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau kita buru-buru cari tempat yang lebih seru, cari website yang lebih seru, cari gereja yang lebih seru, cari pendeta yang lebih seru, cari denominasi yang lebih seru, yang lebih hebat, yang lebih teologis, yang lebih bisa mungkin menilai, mengurai segala sesuatu. Tetapi dengar, kita sudah mulai kehilangan arah, saudara. Sebenarnya fokusnya Tuhan atau diri kita. Ya. Yang mana yang kita lakukan? Apakah kita mencari sesuai selera kita? Atau apa yang mendatangkan sukacita buat Tuhan? Pertanyaannya pagi hari ini, benarkah dalam seluruh hidup kita berfokus kepada Tuhan? Atau kita lebih selfish? Kita lebih memikirkan apa yang baik, yang menyenangkan, yang nikmat buat kita. AC yang sejuk, firman yang menyukakan, pujian yang enak didengar, penuh dengan gaya, singer, worship leadernya enak dilihat. Yang mana yang kita cari? Ataukah benar kita sungguh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati kita terdalam? Yang berikutnya adalah, benarkah ketika kita beribadah di gereja maupun online, semua bertujuan untuk menyembah dan menyenangkan Tuhan? Atau untuk mencari kesenangan sendiri saja? Adakah firman Tuhan yang kita dengar memang ingin kita cari, kita dengar supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan, supaya kita ditegur oleh firman Tuhan, kita diperbaharui, diperbaiki, supaya kita semakin hari semakin berubah menjadi serupa dengan gambar Kristus di dalam karakter, dalam segala sesuatu yang sudah Tuhan teladankan kepada kita. Ataukah hanya untuk memenuhi identitas kita sebagai orang Kristen? Masa orang Kristen gak ibadah? Jadi kita ikut ibadah walaupun harus online, ya udah nggak apa-apa, sambil masak lah, sambil bongkar-bongkar, sambil dengar ibadah, dengar puter YouTube-nya atau rekamannya sambil cuci mobil, sambil masak, siapkan masak, makan siang, makan pagi atau makan malam. Saudara, kita benarkah melakukan semua ini untuk Tuhan? Ayo mari pagi hari ini kita pikirkan baik-baik, saudara. Ya, benarkah hidup kita bahkan pelayanan kita adalah untuk Tuhan? Atau untuk kesenangan, kepuasan, kemuliaan, keuntungan, untuk mendapatkan aktualisasi diri? Pikirkan baik-baik, saudara. Benarkah gereja dan pelayanan adalah tempat untuk kita semua menyenangkan Tuhan? Atau supaya kita yang disenangkan? Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua. Dari 3 poin tadi, sadarilah bahwa semua adalah dari Tuhan. Dari Dialah sumber segala sesuatu. Bahkan segala yang ada pada kita adalah dari Dia. Yang kedua, bahwa segala sesuatu adalah oleh Dia. Di bawah kendali Dia, atas izin Dia sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketiga, jangan lupa bahwa segala sesuatu adalah untuk Dia. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berfokus pada Tuhan, serahkan segala sesuatu, dan lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Jangan pernah takut akan apa yang sedang kita alami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu terus tertanam dalam hati kami menjadi rema. Sehingga setiap kami dan setiap keluarga kami bersama-sama dalam ibadah di rumah, kami boleh mengalami lawatan Allah. Kami boleh mengalami Tuhan, jamahan Roh Kudus. Sehingga setiap kami boleh mengalami perubahan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami terlalu berpikir untuk diri kami, mencari kesenangan, mencari kepuasan, kesukaan, kenikmatan, kenyamanan pribadi. Ampuni kami, sadarkan kami semua bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Apa yang kami punya ini bukan milik kami. Bahkan nafas hidup kami pun berasal dari Tuhan. Dan suatu saat kelak semua akan hilang, semua akan berhenti. Sadarkan kami Tuhan, bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami masa sukar. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami pencobaan yang berat. Tetapi kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Kau yang mengatakan Tuhan, bahwa burung pipit pun Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Terlebih kami, karena kami lebih berharga di mata-Mu. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan rambut di kepala kami pun Tuhan, Kau tahu jumlahnya. Tuhan, kami berdoa kiranya segala kehidupan kami
boleh difokuskan hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu semua yang ada pada kami adalah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi teladan yang baik buat semua. Karena Tuhanlah yang ditinggikan atas semuanya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami melakukannya dengan kasih, dengan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga sungguh hidup kami boleh diubahkan. Dan semakin hari kami boleh semakin lebih baik. Berkenan, menyukakan, mendapat perkenanan Allah. Dan kami boleh semakin lagi diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Amin. Saudara, mari hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan roti atau crackers, atau bisa juga roti-roti kecil, ya, tentunya tidak terlalu besar. Nah, saudara juga bisa mempersiapkan sirup, air teh atau apa untuk pengganti anggur, dan kita akan bersama-sama. Saya mengingatkan kembali bahwa yang boleh menerima perjamuan kudus ini adalah mereka yang sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, jadi pastikan bahwa kita menerima perjamuan ini dengan cara yang benar. Mari, sebelum kita menerima perjamuan ini, kita boleh berdoa, kita mohon ampun, berdamai dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan, sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami, supaya kami sungguh layak menerima perjamuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk menerima perjamuan. Bapak Ibu, mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari dengan penuh hormat kita makan roti ini dan kita mengucap syukur karena tubuh Yesus sudah terpaku di kayu salib menggantikan segala dosa pelanggaran kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat juga dan dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita minum anggur ini, minuman ini, teh ini sebagai peringatan bahwa darah Kristus sudah tertumpah, tercurah di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Biar melalui roti dan anggur yang kita minum pagi hari ini, melalui perjamuan ini, kita boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan dipersekutukan satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Dan jadilah saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum anggur ini. Kita bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang sudah mempersatukan, mempersekutukan kami. Sehingga kami adalah satu di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk pengudusan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kiranya kami boleh semakin hari semakin diubahkan. Kami boleh semakin menjadi gambaran yang nyata dari Kristus di muka bumi ini. Sehingga melalui seluruh kehidupan kami boleh menjadi saksi Tuhan sampai Kau datang kembali. Kami percaya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang terikat sudah dilepaskan. Kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Kami yang berbeban berat diberi kelegaan. Bahkan kami diberikan pertolongan, kecukupan, kelimpahan, makanan, minum. Semua kami boleh terima karena Tuhan yang memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami gereja-Mu, gereja yang sungguh menjadi kesaksian, yang memuliakan Tuhan dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa.
Terima kasih untuk perjamuan ini. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah dimanapun jemaat-Mu berada. Baik yang paling tua, opa, oma, bahkan bayi-bayi dalam kandungan. Tuhan peliharakan. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, kecelakaan, bahaya. Bahkan gangguan kuasa kegelapan semua dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk para pasien yang hari-hari ini sedang terkena wabah COVID-19 Tuhan. Tuhan jamah mereka satu persatu sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi, mengalami mujizat yang dari Tuhan, dan mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Berkati dokter-dokter, para medis yang sedang menangani, berikan kekuatan perlindungan yang khusus bagi mereka sehingga mereka terus berjuang. Dan mereka terus membawa Tuhan hikmat yang dari Tuhan, membawa kesembuhan yang dari Tuhan juga. Lindungi keluarga mereka pun, sehingga mereka tidak ada yang tertular satupun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus untuk Gereja Bethel Indonesia. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum kami bersama dengan seluruh staf MP, MPL, ketua-ketua BPD dimanapun berada. Tuhan beri hikmat, persatukan GBI, bahkan jadikan GBI terang yang membawa kemuliaan bagi Indonesia, yang membawa pemulihan, kesembuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh bersama dalam wadah GBI ini. Kami boleh sehati menuntaskan amanat agung bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kota Bogor dalam tangan Tuhan. Kiranya Bogor boleh menjadi kota shalom yang penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati wali kota, bupati kami, berkati seluruh gereja Tuhan kota Bogor, persatukan kami sehingga sungguh nama Yesus ditinggikan atas kota kami. Berkati juga Bapak Presiden kami, Joko Widodo Tuhan, bersama dengan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan beri hikmat khususnya kepada Bapak Presiden sehingga bisa menangani masalah COVID-19 ini dengan luar biasa. Karena penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan senantiasa menyertainya. Lindungi, jagai senantiasa, beri kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan curahkan hujan keselamatan pertobatan atas Indonesia. Sehingga Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Agar setiap kami boleh mengalami pertolongan, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah segala berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa kemenangan, bahkan sukacita dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala berkat yang mengiringinya, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kekuatan, keberhasilan belum menjadi bagianmu. Apa yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung, bahkan engkau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan dan melayani Tuhan. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Yang percaya, kita boleh bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.